Selamat pagi anak-anak Ibu. Baik, hari ini kita akan memulai pelajaran seni budaya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita membuka pembelajaran pada hari ini dengan doa. Yolanda silakan pimpin doa. Sini aja Yolanda. Oke, baik. Terima kasih ya Yolanda. Apa kabar anak-anak Ibu hari ini, sehat? Sehat ya. Ibu berharap hari ini kita semangat dalam belajar seni budaya. Nah, baik. Ibu akan absen ya. Absen dulu. Hasrima hadir. Clara, Martina, Goti. Dua orang teman kita, mudah-mudahan mereka minggu depan bisa hadir dalam mata pelajaran ini ya. Baik. Topik kita pada hari ini adalah tentang musik tradisional, ya, jenis dan fungsi alat musik tradisional. Nah, pernah didengar musik tradisional? Pernah? Apa itu musik tradisional? Ya, musik tradisional itu adalah musik yang lahir dari budaya daerah yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Nah, musik tradisional itu kita pakai sejak turun temurun ya. Alat penyajian dan alat yang kita pakai dalam penyajiannya itu sangat-sangat sederhana. Jadi alat musik tradisional itu dibuat dari alat-alat sederhana ya, alat-alat yang mudah dicari dan mudah digunakan. Nah, fungsi musik tradisional itu ada 5 ya. Yang pertama, mengiringi pagelaran atau mengiringi acara-acara dalam kebudayaan daerah. Nah, jadi kalau ada acara kebudayaan daerah yang dibuat mengiringi acara itu adalah musik-musik tradisi. Nah, yang kedua, mengiringi gerak tari tradisi. Nah, Ibu kasih contoh. Kalau kita tradisi kita di sini ada di Sibolga ada tortor ya, di kita adat budaya Batak. Nah, ada tortor. Jadi untuk mengiringi tortor itu kita memakai musik tradisional. Nah, itu fungsinya. Nah, yang ketiga itu adalah sebagai sarana hiburan para bangsawan. Nah, para bangsawan dulu, zaman-zaman dulu kala itu sangat-sangat menyukai musik tradisi. Mereka sangat-sangat terhibur. Jadi kalau menghibur bangsawan itu mereka memakai atau menyuguhkan musik-musik tradisi. Nah, yang keempat itu mengiringi upacara adat dan religius. Nah, Ibu rasa sering kalian lihat seperti kalau ada pesta perkawinan, kita memakai alat musik tradisi. Contohnya ada gondang sabangunan, yaitu lengkap. Nah, kalau ada orang meninggal, kalau kita di adat Batak itu diiringi dengan alat musik tradisi. Ada sulingnya, ada gondangnya, dan ada gong. Nah, jadi musik tradisi itu juga dipakai untuk mengiringi acara-acara adat dan religi. Nah, yang terakhir adalah memperkaya pengalaman jiwa. Nah, dengan belajar seni musik ini kita memperkaya pengetahuan kita tentang musik-musik tradisi. Nah, mungkin pada saat ini musik tradisi itu sudah agak menghilang ya, dikarenakan pergantian zaman modern. Ya, seperti sekarang kita lihat di pesta-pesta tidak ada lagi, sudah jarang menggunakan alat musik tradisi karena sekarang sudah ada yang lebih simpel. Ya, sudah memakai keyboard. Nah, di keyboard itu sudah tersedia semua. Sudah ada suara sulingnya, sudah ada suara gongnya, sudah itu kita pakai dalam setiap acara. Tapi Ibu berharap ya dengan belajar seni musik ini ya, jadi kalian tetap mencintai musik alat-alat musik tradisional di sini tradisional. Kamu bisa mengenal alat-alat musik tradisional. Mungkin di sini sudah masih ada dari daerah mana masih ada ya, karena di daerah kita ini yang bisa ada. Kita lihat di depan ini hanya angklung yang ada. Sudah lebih banyak melalui menggunakan bisa mengetahui modern. Oh, alat musik ini berasal dari daerah ini seperti itu ya. Nah, ini disebut dengan kolintang. Ya, cara memainkannya itu adalah dipukul. Ini saluang. Sama seperti mirip suling ya. Mirip suling. Dengan mirip rebana kan?
Pernah dilihat rebana? Mirip, sama seperti rebana. Tifa juga dipukul sama seperti gendang. Ya. Ya. Gengkong. Dibunyikan dengan cara mengulum. Iya. Ada juga ini di apa kan? Di daerah kita. Pui-pui atau piuk-piuk. Bonang, kendang. Sama seperti gendang, pukul. Iya. Nah, ini gamelan, gong. Ini serunai. Di musik daerah Toba juga ada sarune namanya kan? Iya, sarune agak sama ya. Gambus. Ini bande, tapi mirip gong dia. Iya kan? Yaitu dengan dipetik. Akordeon. Iya. Iya. Digendong di depan dan menekan tombolnya dengan jari. Seperti ini dia. Pernah dilihat ini kan? Ini alat musik zaman dahulu kala ini. Ingat ibu, dulu opung ibu masih pakai ini. Maluku Utara. Rapai Aceh ini juga seperti rebana. Ini adalah video jenis-jenis alat musik dari berbagai daerah. Nah, setelah kita lihat tadi video itu, ya, ternyata semua yang ada di daerah-daerah yang jauh itu ada di daerah kita. Cuman namanya berbeda. Bentuk dan cara memainkannya sama, tapi namanya berbeda. Terbuat dari bambu, terbuat dari kulit yang diregangkan. Gendang itu adalah kulit hewan yang diregangkan. Jadi bisa dia ketat dia dibuat. Jadi dipukul bisa dia menimbulkan bunyi. Nah, berdasarkan bunyinya jenis alat musik dapat dikelompokkan dalam 5 golongan, yaitu ada idiofon, membranofon, aerofon, kordofon, dan elektrofon. Nah, idiofon itu adalah alat musik yang sumber bunyinya dari bahan dasar atau getaran alat musik itu sendiri. Nah, contohnya itu angklung yang sumber bunyinya dari alat itu sendiri. Ada gong, bonang, tamborin, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada membranofon. Membranofon itu yang sumber bunyinya berasal dari selaput atau membran yang dipukul atau dipukul dengan alat atau dipukul dengan tangan. Contohnya apa itu alat musik yang dipukul dengan tangan atau dengan alat? Ada drum, gendang, rebana, dan tifa. Jadi dipukul dia, ya, baru dia menghasilkan bunyi, ya. Yang ketiga ada aeropon. Ya, aeropon itu sumber bunyinya berasal dari hembusan atau getaran udara. Nah, yang dimana cara membunyikannya itu dengan cara ditiup. Contohnya ada suling, apalagi trompet, nah saksofon. Nah, ya, yang keempat ada kordofon. Alat musik yang sumber bunyinya berasal dari senai, senar. Nah, alat musik yang dipetik apa-apa saja. Ada gitar, biola. Iya, bagus. Ya, yang berikutnya ada elektropon. Elektropon itu adalah alat-alat musik yang dihasilkan oleh aliran listrik. Nah, jadi setiap kali kita memakai arus listrik itu termasuk kepada alat musik elektropon. Contohnya keyboard itu memakai aliran listrik, ya. Baru gitar listrik, gitar bass, baru piano bukan. Tapi kalau organ itu termasuk, ya. Organ pakai aliran listrik kan? Ya, organ termasuk. Nah, ini dia gambarnya. Mungkin kita hanya bicara angklung,
rebana, gong, tapi tidak pernah kita lihat. Nah, ini di sini Ibu tunjukkan gambarnya. Nah, angklung, di depan juga ada angklung ya, contoh alat musiknya. Nah, ini di apa ya tadi nih biar berbunyi? Bagaimana cara membunyikannya? Digoyang. Nah, kalau ini dipukul. Ini apa ini namanya? Gong. Nah, ini cara membunyikannya dipukul. Ini dipukul. Ini suling, yaitu cara membunyikannya dengan cara ditiup. Oke. Nah, lihat di sini. Ini merupakan ciri-ciri umum musik tradisional. Ya, jadi ciri-cirinya itu ada 4. Yang pertama, memiliki bentuk struktur musik dan alat musik yang sangat sederhana. Jadi alat musik tradisional itu diambil dari alat-alat musik yang sangat sederhana. Contohnya angklung itu terbuat dari bambu. Ya, dimana kalau bambu itu mudah kita cari di mana-mana. Ya, dan bisa kita buat sendiri dengan cara sederhana. Ya. Nah, yang berikutnya ide musik tidak ditulis menggunakan partitur. Jadi zaman dulu nenek moyang kita itu tidak mengenal partitur. Jadi mereka membunyikan alat musik tradisional itu dengan imajinasi, ya, dengan mengkira-kira oh nada ini do, mi, nah seperti itu. Nah, yang atau dengan terompet tadi. Bentuknya, baru bahannya. Nah, kalau seruling itu terbuat dari bambu dan bisa kita cari di daerah setempat kita ya bisa, dan bisa kita belajar membuatnya. Bisa kita belajar membuat seruling. Nah, sedangkan saksofon itu sudah alat musik yang modern ya. Saksofon itu dibuat sudah melalui produksi pabrik. Nah, itulah perbedaan musik tradisional dengan musik modern. Nah, antara seruling dan saksofon dan yang lain sebagainya, ya. Itu dia. Jadi memang alat musik tradisional itu sangat-sangat sederhana. Nah, jadi ada 2, ya. Tugasnya perorangan itu menguraikan jenis alat musik. Nah, yang kedua untuk kelompok membuat clipping tadi. Jadi kau kerjakan dulu di buku catatanmu. Sudah, setelah itu, setelah Ibu bagi nanti kelompoknya, kau tunjukkanlah hasilmu yang di catatan itu untuk dikumpulkan di kelompok. Nah, Ibu akan membagi kelompoknya. Ini ada yang nggak hadir tadi nanti di kelompok terakhir ya. Ada tadi 2 orang nggak hadir kan? Nah, baik. Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Yurlina, Mas Midar, Lena, Yolanda, Liansa, Nabila, kelompok 1. Sudah. Kelompok 2 ada Irda, Brian, Daud, Doli, Hasrima. Sudah. Kelompok 3 ada Clara, Martina, Goti, Perman, Erni, dan Hiskia. Oke, baik. Itu tuh tugasnya. Nah, tugasnya yang berikutnya, ya. Di sini Ibu akan bagikan partitur lagu Tanah Airku dengan not angka. Nah, berhubung minggu depan kita akan praktek alat musik angklung. Alat musik angklung itu termasuk juga alat musik tradisi, ya. Nah, kita akan berlatih memainkan alat musik angklung dengan menyanyikan lagu Tanah Airku. Ya, mungkin nggak bisa sebagus yang kita lihat di YouTube. Ya, tetapi kita akan belajar untuk menyanyikannya ya. Ibu bagi satu-satu. Sudah. Ini ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke.